Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi guys, pertemuan kali ini kita akan bahas materi apa sih Kak Kela? Nah, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tugas akhir dari pelajaran biologi nih. Nah, teman-teman penasaran gak sih materi apa yang akan kita bahas? Nah, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu kan? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas materi tentang bakteri. Nah, berikut ini adalah paparan daftar isi dari materi yang akan kita bahas. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Wait a minute. Who are you? Halo guys, perkenalkan nama gue Gue lupa. Nah, setelah perkenalan, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu bakteri? Jadi, di sini aku akan membahas definisi bakteri. Nah, jadi teman-teman, bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran remik. Lalu, bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dibandingkan makhluk hidup yang lain. Bakteri sendiri ada yang hidup di darat, lautan, serta tempat-tempat yang ekstrim. Nah guys, bakteri juga ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri bakteri. Bakteri sendiri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Di antaranya, bakteri merupakan organisme multiseluler. Bakteri merupakan prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Umumnya, bakteri tidak memiliki klorofil. Bakteri memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, antara 0,12 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit. Bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim, selnya tidak mengandung peptidoglikan. Sedangkan yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan dinding, selnya mengandung peptidolikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Lalu ada juga struktur tambahan yang dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuolagas, dan endospora. Selanjutnya, struktur dasar sel bakteri. Yang pertama, dinding sel tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Yang kedua, membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma adalah cairan sel. Yang keempat, ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma, tersusun atas protein dan RNA. Yang kelima, granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita juga ada struktur bakteri tambahan. Yang pertama adalah kapsul atau lapisan lendir. Ia adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul, dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. Yang kedua ada flagellum atau bulu cambuk. Adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Yang ketiga ada pilus dan fimbria. Adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Yang keempat ada klorosom. Adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen. Klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Yang kelima, vakuolagas. Terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. Yang keenam ada endospora. Adalah bentuk
istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif dan berbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Jika kondisi lingkungan menguntungkan endospora, akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk bakteri. Bentuk bakteri pertama yaitu bakteri kokus. Bentuk-bentuk dari bakteri kokus yang pertama ada monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. Yang kedua ada diplokokus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. Yang ketiga ada tetrakokus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. Yang keempat ada sarkina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. Yang kelima ada streptokokus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Yang keenam ada staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Nah, untuk ilustrasi gambarnya, kalian bisa lihat gambar di samping itu ya. Nah, berikut adalah contoh bakteri kokus pada bagian Staphylococcus. Ini adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini adalah penyebab penyakit pneumonia dan keracunan dalam makanan. Nah, bentuk bakteri yang kedua ada bakteri basil. Bentuk-bentuk dari bakteri basil yang pertama ada monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. Yang kedua ada diplobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan. Yang ketiga ada streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Untuk ilustrasi gambarnya, kalian bisa lihat gambar di samping ya. Nah, berikut ini adalah contoh bakteri basil pada bagian Streptobacillus monoliformis, yaitu bakteri yang terdapat pada tenggorokan tikus dan menyebabkan demam apabila terkena gigitan tikus. Nah, bentuk bakteri yang selanjutnya ada bakteri Spirilia. Bentuk-bentuk dari bakteri Spirilia yang pertama ada spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. Yang kedua ada spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup. Yang ketiga ada vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Untuk ilustrasi gambarnya, kalian bisa melihat gambar di samping ya. Lalu selanjutnya ada contoh bakteri Spirilia pada bagian Triponema pallidum, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang alat gerak, faktor yang mempengaruhi, dan cara perkembangbiakan bakteri. Alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk yang menonjol dari dinding sel. Flagellum memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Flagel juga dapat menjadi agen penyebab penyakit pada beberapa spesies bakteri. Flagellum memiliki jumlah yang berbeda-beda pada bakteri dan letak yang berbeda-beda pula, yaitu ada 4. Yang pertama, monotrik bila hanya berjumlah 1. Yang kedua, lofotrik bila banyak flagellum di satu sisi. Yang ketiga, amfitrik bila banyak flagellum di kedua ujung. Dan yang terakhir, peritrik bila tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan pada bakteri mempunyai arti perbanyakan sel dan peningkatan ukuran populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri atau kondisi untuk pertumbuhan optimum adalah suhu, derajat keasaman atau pH, konsentrasi garam, sumber nutrisi, zat-zat sisa metabolisme, dan zat kimia. Kalian udah pada tahu belum nih cara perkembangbiakan bakteri? Kayak gimana tuh Kak Zulfa? Jadi, cara perkembangbiakan bakteri umumnya melakukan reproduksi atau perkembangbiakan secara aseksual, vegetatif atau tak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi 2. Lalu, reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Yang pertama, transformasi adalah perpindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua,
Transduksi adalah perpindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme yang lain yaitu bakteriofage, virus bakteri. Dan yang ketiga, konjugasi adalah perpindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Nah, sekarang kita masuk ke peranan bakteri. Peranan bakteri terbagi menjadi dua, yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Nah, pada bakteri yang menguntungkan, diantaranya yang pertama ada pembusukan, contohnya Escherichia coli. Yang kedua, berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen, yaitu Rhizobium leguminosarum dan Azobacter chlorococcum. Yang ketiga, penyubur tanah, contohnya Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Yang keempat, pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butanol oleh Clostridium acetobutylicum. Yang kelima, berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan yang menghasilkan biogas, contohnya Methanobacterium. Yang keenam, penelitian rekayasa genetika dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran dihasilkan obat-obatan dan produk kimia bermanfaat yang disintesis oleh bakteri, misalnya enzim, vitamin, dan hormon. Nah, untuk contoh yang lainnya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ada juga nih guys, bakteri yang menguntungkan lainnya di dalam bidang kesehatan. Di antaranya yaitu Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin, Streptomyces aurefaciens yang menghasilkan antibiotik tetrasilin, Streptomyces venezuelae yang menghasilkan antibiotik chloraramphenicol, Penicillium yang menghasilkan antibiotik penicillin, Bacillus polymixa yang menghasilkan antibiotik polymyxin. Jadi guys, sekarang kita masuk ke bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan diantaranya yang pertama ada pembusukan makanan, contohnya Clostridium botulinum. Yang kedua, penyebab penyakit pada manusia, contohnya Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC dan penyakit lainnya. Lalu yang ketiga ada penyebab penyakit pada hewan, contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada sapi. Lalu yang keempat ada penyebab penyakit pada tanaman budidaya, contohnya Pseudomonas solanacearum, penyebab penyakit pada tanaman tomat, lombok, terong, dan tembakau, serta Agrobacterium tumefaciens, penyebab tumor pada tumbuhan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki paparan materi terakhir di daftar isi, yaitu tentang sel bakteri. Teman-teman tahu gak sih, sel bakteri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gram positif dan gram negatif. Jadi guys, di dalam materi sel bakteri ini terdapat yang namanya pewarnaan gram, yang dimana pewarnaan gram banyak dilakukan untuk identifikasi bakteri, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Hasil pewarnaan ada dua macam, yaitu yang berwarna ungu disebut gram positif, dan yang berwarna merah disebut gram negatif. Untuk gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Pada bakteri gram positif, kandungan peptidolikan dinding selnya lebih banyak daripada lipid, dan sebaliknya, pada bakteri gram negatif, pada dinding selnya kandungan lipid lebih banyak daripada peptidolikan guys. Terus, bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, bakteri patogen yang umum pada manusia, hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidolikan. Selanjutnya, untuk gram negatif. Di gram negatif, ada bakteri negatif yang umumnya dapat menyebabkan sakit. Lalu, ada bakteri gram negatif yang memperlihatkan 3 lapis pembungkus sel. Bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Perbedaan keduanya didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel yang berbeda dan dapat dinyatakan oleh prosedur pewarnaan gram. Di sisi lain, bakteri gram negatif seperti E. coli memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel.
Oke teman-teman, segitu dulu paparan materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wajarlah, kita manusia, bukan nabi, boy. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.